Pemirsa, hujan deras di kawasan Jakarta Selatan membuat sejumlah daerah terendam banjir. Salah satunya seperti di daerah Ragunan, Jakarta Selatan. Banjir masih mengenangi kawasan ini hingga malam ini. Akibat hujan deras yang mengguyur kawasan Jakarta Selatan, kawasan Ragunan, tepatnya di pintu barat Ragunan, malam ini terendam banjir. Terlihat sejumlah kendaraan kesulitan dalam menembus banjir yang terjadi di kawasan Ragunan. Mati. Nah. Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Jenazah Mayor CPL Anda Rohanda, anggota TNI yang gugur dalam ledakan amunisi kadaluarsa di Garut, Jawa Barat, dimakamkan pada Selasa siang. Mayor Anda dimakamkan di dekat makam kedua orang tuanya di Cileunyi, Kabupaten Bandung, dan dimakamkan secara militer. Setibanya di rumah duka, almarhum Mayor CPL Anda Rohanda, satu dari 4 anggota TNI yang menjadi korban meninggal akibat ledakan pemusnahan amunisi di Garut, langsung disolatkan sebelum akhirnya dibawa ke tempat pemakaman umum di Kampung Sukasantri, Desa Cinunuk, Kecamatan Cileunyi, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Prosesi pemakaman berlangsung secara militer dan dihadiri oleh ratusan orang yang terdiri dari keluarga, kerabat, dan tetangga. Sebelum dikebumikan, anggota Komando Garnisun Tetap 2 Bandung melakukan tembakan salvo 1 upacara sebagai bentuk penghormatan terakhir bagi almarhum Mayor CPL Anda Rohanda. Suasana haru pun pecah ketika jenazah almarhum mulai dimasukkan ke tempat peristirahatan terakhirnya. Menurut anak pertama almarhum, Kalis Fikri, dirinya terakhir bertemu sang ayah pada akhir bulan Februari lalu dan selalu intens berkomunikasi via telepon. Yaitu sosok yang militan, ya. Seorang militer yang betul-betul militan. Apa yang dapat ilmu langsung diaplikasikan di lapangan dan dia tidak pernah ragu-ragu. Dapat perintah dari atasan laksanakan, tetapi tidak mengabaikan keluarga tetap, ya. Bapak orangnya gigih ya, disiplin, nggak pernah ngeluh juga. Ini nggak tahu kenapa tiba-tiba kejadian begitu cepat ya. Almarhum Mayor CPL Anda Rohanda merupakan warga asli Desa Cinunuk, Kecamatan Cileunyi, Kabupaten Bandung. Selain 4 anggota TNI, pemusnahan amunisi tidak layak di pesisir pantai Cibalong, Kabupaten Garut yang dilakukan pada hari Senin pagi kemarin juga menyebabkan 9 orang lainnya merupakan warga sipil meninggal dunia. Dari Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Yuan Pangestu, iNews melaporkan. Suasana duka terlihat di rumah duka anggota TNI korban insiden ledakan amunisi. Upacara pelepasan digelar secara militer. Jenazah salah satu korban ledakan amunisi di Garut, Kolonel Antonius Hermawan, diberangkatkan ke Yogyakarta dari rumah duka di Bekasi, Jawa Barat. Sebelum diberangkatkan, keluarga dan kerabat sempat menjalani misa di rumah duka. Usai menjalani misa, jenazah Kolonel CPL Antonius Hermawan langsung diberangkatkan ke Yogyakarta dan dimakamkan di TPU Harjowinangun, Sleman. Sementara itu, suasana duka juga terlihat di kediaman Mayor CPL Anda Rohanda. Seluruh sanak keluarga serta rekan kerja almarhum berdatangan memenuhi rumah duka. Akibat insiden ini, almarhum Mayor Anda Rohanda meninggalkan 3 orang anak dan 1 orang istri.
Sebelumnya jenazah Mayor Anda Rohanda dan 2 orang rekannya yang gugur disemayamkan di pusat gudang amunisi 3 Pulau Gebang, Cakung, Jakarta Timur. Panglima TNI beserta jajarannya memimpin pelepasan jenazah sebelum diberangkatkan ke kampung halamannya masing-masing. Tim Liputan iNews melaporkan. Suasana duka juga menyelimuti rumah duka Kopda RI Dwi Priambodo, salah satu korban ledakan di tempat pemusnahan senjata di Kabupaten Garut. Keluarga menanti kedatangan jenazah Kopda RI di Dusun Banjarsari, Temanggung, Jawa Tengah. Keluarga menanti kedatangan jenazah Kopda RI Dwi Priambodo di rumah duka di Dusun Banjarsari, Desa Kebumen, Kecamatan Pringsurat, Temanggung, Jawa Tengah. Kopda RI Dwi Priambodo merupakan salah satu anggota TNI yang meninggal dunia saat menjalankan misi memusnahkan amunisi kadaluarsa di Garut, Jawa Barat. Suasana duka menyelimuti rumah duka Kopda RI Dwi Priambodo. Ayah korban, Rusman, menyebut korban terakhir kali pulang ke rumah keluarganya di Temanggung pada Hari Raya Idul Fitri. Korban juga sempat berpamitan sebelum bertugas di Garut. Baik-baik aja. Dia sering berhubungan. Itu mau berangkat ke Garut itu juga minta izin. Pamit lah. Pamit. Seling kontak-kontak juga. Iya, sering. Korban Kopda RI Dwi Priambodo merupakan anak kedua dari 3 bersaudara. Korban meninggalkan 1 istri dan 2 anak yang masih kecil. Dari Temanggung, Jawa Tengah, Didik Dono Hartono, iNews melaporkan. Sebelumnya, 3 jenazah anggota TNI korban ledakan pemusnahan amunisi di Garut disemayamkan di Pusat Gudang Amunisi 3 Pulau Gebang, Cakung, Jakarta Timur. Panglima TNI beserta jajarannya memimpin pelepasan jenazah yang diberangkatkan ke kampung halamannya. 3 anggota TNI korban ledakan amunisi di Garut disemayamkan di Gudang Pusat Amunisi 3 Pulau Gebang, Cakung, Jakarta Timur. Upacara pelepasan dan persemaian dipimpin Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto. Adapun ketiga jenazah anggota TNI ini yakni Mayor CPL Anda Rohanda, Kopda RI Dwi Priambodo, dan Pratu Aprio Setiawan. 2 dari 3 jenazah anggota TNI ini telah berangkat dari Gupusmu menuju ke rumah duka masing-masing, diantaranya Mayor CPL Anda Rohanda ke Cilenyi, Bandung, dan Kopda RI Dwi Priambodo ke Temanggung, Jawa Tengah. Sedangkan Pratu Aprio Setiawan akan diterbangkan ke Bolaang Mangondo pada Rabu dini hari. Sementara jenazah salah satu korban ledakan amunisi Kolonel CPL Antonius Hermawan diberangkatkan ke Yogyakarta dari rumah duka di Bekasi, Jawa Barat. Usai menjalani misa di rumah duka Bekasi, dilakukan upacara militer yang dipimpin personel TNI di rumah duka korban. Jenazah Kolonel CPL Antonius Hermawan diberangkatkan ke Yogyakarta melalui Bandara Halim Perdana Kusuma dan akan dimakamkan di TPU Harjo Binangun, Sleman. Sebelumnya, proses penyerahan keempat jenazah korban ke keluarga dilakukan pada Selasa dini hari. Usai proses identifikasi selesai dilakukan di RSUD Pamengpe, Kabupaten Garut. Jenazah keempat korban dibawa ke Jakarta menggunakan ambulans dengan pengawalan ketat personil TNI Angkatan Darat. Pemirsa, 13 orang tewas akibat insiden ledakan saat pemusnahan amunisi tak layak pakai di Kabupaten Garut, Jawa Barat. 4 diantaranya anggota militer dan 9 lainnya warga sipil. Berikut daftar nama-nama korban.
Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi bersama Pangdam 3 Siliwangi mengunjungi keluarga korban ledakan amunisi kadaluarsa di RSUD Pamengpeuk. Gubernur berjanji akan memberikan uang kerohiman kepada keluarga korban sebesar 50 juta per kepala keluarga. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi bersama Pangdam 3 Siliwangi beserta Forkominda Kabupaten Garut mendatangi RSUD Pamengpeuk untuk melihat kondisi jenazah korban meninggal ledakan amunisi kadaluarsa Selasa siang. Ya, itu orang sudah meninggal. Dalam kunjungannya, Deddy Mulyadi sempat berbincang dengan salah satu keluarga korban dan menanyakan kronologi kejadian serta aktivitas keseharian warga yang menjadi korban. Nah, nanti biaya bulanannya, biaya sekolahnya saya tanggung semuanya ya. Deddy Mulyadi pun berjanji akan memberikan santunan kepada keluarga korban meninggal sebesar 50 juta rupiah per kepala keluarga. Selain itu, Gubernur juga berjanji akan menanggung biaya sekolah anak-anak yang orang tuanya menjadi korban ledakan hingga perguruan tinggi. Oh ya, nilainya per orang 50. Kalau yang sekolah? Sekolahnya kan sudah tanggung jawab saya. Jadi sampai kuliah ya? Ya, sampai kuliah. Jadi kan sempat ngobrol langsung dengan Ya mereka itu bekerja. Pengakuannya adalah mereka bekerja di sana sudah lama, dari 10 tahun, ikut membantu dan menjadi profesi yang ditekuni dalam setiap hari. Dan kelihatannya sudah sangat berpengalaman. Tapi memang kemarin itu bisa dikatakan kategori akan terjadi. Ya kalau dia sebagai pekerja dan kemudian peristiwa itu terjadi pada saat dia bekerja, ya kecelakaan. Setelah mengunjungi RSUD Pamengpeuk dan bertemu dengan keluarga korban, Gubernur Jawa Barat beserta Pangdam 3 Siliwangi dan rombongan kemudian langsung meninggalkan lokasi. Dari Garut, Jawa Barat, Solihin, iNews melaporkan. Sehari pasca insiden ledakan amunisi kadaluarsa, petugas melakukan sterilisasi di lokasi. Akses jalan menuju lokasi insiden dijaga ketat oleh petugas. Pasca insiden ledakan amunisi kadaluarsa pada Senin pagi, petugas melakukan sterilisasi di lokasi kejadian. Jalan menuju lokasi insiden di Desa Sagara, Kecamatan Cimbalong, dijaga ketat oleh aparat keamanan. Tempat kejadian perkara yang menewaskan 13 orang itu dipasang garis polisi. Warga dan pihak yang tidak berkepentingan tidak diizinkan mendekat ke lokasi. Meski demikian, aparat keamanan hingga kini belum menggelar olah tempat kejadian perkara. Insiden ledakan amunisi kadaluarsa terjadi pada Senin pagi. Dalam kegiatan itu, amunisi kadaluarsa milik TNI Angkatan Darat dimusnahkan dengan cara diledakkan. Tiba-tiba ledakan susulan terjadi dan menewaskan 13 orang yang berada di sekitar lokasi ledakan. Korban adalah 4 orang anggota TNI dan 9 orang warga sipil. Diduga, warga mendekat ke area ledakan untuk memungut sisa logam amunisi untuk dijual kembali. Dari Garut, Jawa Barat, Tim Liputan iNews melaporkan. Sebelumnya, ledakan terjadi pada Senin pagi sekitar pukul 9.30 waktu Indonesia Barat dalam kegiatan pemusnahan amunisi kadaluarsa yang dilakukan TNI di Desa Sagara, Kabupaten Garut, Jawa Barat. Ledakan kembali terjadi saat warga akan memungut sisa-sisa logam amunisi. Ledakan dahsyat terjadi di Desa Sagara, Kabupaten Garut, Jawa Barat saat kegiatan pemusnahan amunisi tidak layak pakai oleh aparat militer.
Pemusnahan yang dilakukan di lahan milik Balai Konservasi Sumber Daya Alam ini sebenarnya sudah rutin dilakukan. Namun kali ini terjadi ledakan susulan dan menewaskan sejumlah orang yang berada di sekitar lokasi. Diduga warga mendekat ke area setelah ledakan awal untuk memungut sisa-sisa logam dari amunisi. Tanpa disadari masih ada bahan peledak yang masih aktif yang kemudian meledak kembali. Ledakan inilah yang menyebabkan banyak korban jiwa. Dari Garut, Jawa Barat, Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu DPR mendorong investigasi ledakan maut di lokasi pemusnahan amunisi. DPR juga meminta hasil investigasi dirilis ke masyarakat secara berkala. Kita tetap mendorong untuk investigasi dilaksanakan secara detail, secara intens ya. Setiap tahapan, setiap personil yang terlibat itu di keterangannya didalami dan juga disampaikan secara berkala ke masyarakat melalui media ya, dari pus penerangan baik TNI AD ataupun juga dari instansi terkait ya, itu menyampaikan kepada publik sehingga masyarakat tahu dan tidak menerka-nerka. Kenapa? Karena setiap kali ada insiden yang fatal, suatu bencana yang mematikan, menewaskan sejumlah orang, pasti muncul berbagai macam pandangan-pandangan individu ataupun pribadi. Nah, ini yang harus kita hindarkan. Ketika kita bicara tentang areal ini kan adalah areal yang biasa digunakan untuk pemusnahan amunisi dan bahan peledak. Jadi ini bukan yang pertama kali. Tapi tentu saja biasanya lokasi seperti ini tuh luas dan juga bersinggungan dengan lahan ataupun juga pemukiman masyarakat. Ini yang memang kadang-kadang menjadi tantangan tersendiri bagaimana kita mencoba untuk sterilkan lingkungan tersebut. Gitu. Jadi memang pertanyaan kedua adalah bagaimana masyarakat itu kok bisa menjadi korban. Gitu. Ini yang kemudian harapan saya investigasi yang dilakukan itu nanti tidak dalam konteks mencari siapa yang salah, tapi bagaimana kemudian kejadian serupa ini tidak berulang kembali. Pemirsa, Kapuspen TNI Majen TNI Christomay Sianturi menjelaskan pihaknya akan menginvestigasi penyebab ledakan serta mengevaluasi prosedur pemusnahan amunisi. Dan berikut cuplikan dialognya bersama rekan kami Yudi Handoyo. Tim investigasi akan bekerja untuk menyelidiki apa penyebab dari musibah ini. Ya. Apakah protap atau prosedur atau SOP (Standard Operating Procedure) sudah dikerjakan sesuai dengan tahapan-tahapan dalam rangka pemusnahan amunisi ini atau belum? Atau jika sudah dikerjakan, kenapa masih terjadi musibah? Mungkin ada temuan-temuan baru yang perlu kita updating untuk memperbaiki, untuk melengkapi SOP yang sudah ada. Sehingga di kemudian hari nanti tidak lagi terjadi kejadian-kejadian atau korban-korban seperti ini lagi. Nah, itu kira-kira yang bisa kita sampaikan ada perkembangan pada malam hari ini, gitu Mas. Terima kasih banyak Pak informasinya. Tapi begini Pak Kapuspen, sebelum kita update terkini mengenai musibah ini Pak, kami menerima beberapa gambar yang kami dapatkan baik dari warga di lokasi ataupun dari media sosial dan juga tim kami di lapangan. Ada ketika itu diledakkan, api membumbung tinggi dan ketika itu prajurit ada yang mengamankan diri di bawah tanah Pak. Apakah memang prosesnya itu membangun sumur dulu di 2 titik untuk diledakkan atau seperti apa sih Pak? Kalau izin Pak, ingin tahu seperti apa lengkapnya? Ya, teknis detail itu kan yang sangat mengetahui adalah tim Pusplat, Pusat Pelatihan Angkatan Darat ya. Jadi kami saja yang prajurit infanteri gitu ya, tidak mengetahui tentang teknis detail itu gitu. Mereka lah yang tahu tentang bagaimana sih pengamanan munisi ini gitu ya. Berapa banyak sih lubang yang harus dibuat, berapa kedalaman lubangnya, berapa jumlah munisi yang harusnya ditaruhkan dalam satu lubang. Nah, nanti itulah yang akan dicari tahu oleh tim investigasi tadi untuk meyakinkan apakah Standard Operating Procedure itu atau protap tadi sudah dikerjakan atau belum. Nah, itu. Kalau memang sudah, kenapa sih masih bisa terjadi musibah seperti ini? Bahkan kepala gudang munisinya, yaitu Kolonel CPL Antonius Hermawan, yang kebetulan adalah rekan kami satu angkatan, bisa gugur juga dalam masa tugas ini. Sehingga perlu ada evaluasi mendetil ya, kenapa masih bisa terjadi gitu ya. Termasuk kenapa ada 9 orang warga sipil yang juga ikut jadi korban di situ gitu ya.
Nah ini kan yang perlu pendalaman lebih detail ke depan. Kalau memang di gambar ini ada ledakan yang besar, nama juga pemusnahan munisi. Munisi kan ada macam-macam. Ada yang munisi kaliber kecil, ada munisi kaliber besar. Munisi kaliber kecil itu apa aja sih? Oh, misalnya munisi pistol 9 mm, kemudian munisi SS1 misalnya 5,56 mm, munisi 7,62 mm. Nah, yang besar kayak apa? Misalnya mortir kan itu ya. Yang punya daya ledak yang cukup besar dan luas. Nah, tentunya hal-hal itu sudah menjadi pertimbangan dari tim Puspat. Oh, tempat ledakannya harus jauh dari masyarakat umum, karena kan harus ada jarak keamanan, nah gitu ya. Dengan jumlah munisi sekian banyak itu yang digabungkan untuk dimusnahkan kan pasti akan menemukan daya ledak yang cukup besar. Nah, tentunya itu yang nanti akan diselidiki secara teknis oleh tim investigasi tadi dalam rangka kita updating SOP-nya, protapnya, ya apabila memang sudah dikerjakan atau memang ada prosedur yang memang tidak dikerjakan sehingga terjadilah musibah ini. Nah itu nanti akan didalami, Mas. Karena kalau kita lihat dari gambarnya nih Pak, memang SOP sepertinya memang berupaya maksimal dijalankan. Pemirsa, pengerahan pasukan TNI di seluruh Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri menuai polemik. Meski kedua pihak mengklaim pengamanan tersebut murni kerjasama dari kedua institusi, namun sejumlah pihak menilai justru ada intervensi militer. Tentara Nasional Indonesia mengerahkan personil untuk memperkuat pengamanan di lingkungan Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri di seluruh Indonesia. Kebijakan ini tertuang dalam surat telegram tertanggal 6 Mei 2025. Berdasarkan isi surat telegram tersebut, TNI menugaskan satu satuan setingkat peleton terdiri atas 30 personil untuk mengamankan Kejati, serta satu regu atau 10 personil untuk Kejari. Penugasan ini berlaku sejak awal Mei 2025 dan berlangsung hingga waktu yang belum ditentukan. TNI AD mengklaim tindakan tersebut merupakan bagian dari kerjasama rutin antara TNI dan Kejaksaan sebagai pengamanan antar institusi. Sementara, Kapus Penkum Kejagung Harli Siregar pun menegaskan permintaan pengamanan TNI di seluruh Kejaksaan Agung Tinggi dan Kejaksaan Negeri murni didasari kerjasama dan bukan adanya tekanan dari pihak manapun. Harli juga mengatakan pengamanan tersebut merupakan dukungan dari TNI untuk Kejari dan Kejati. Meski pengamanan oleh aparat TNI di seluruh Kejati dan Kejari diklaim sebagai pengamanan memperkuat kerjasama kedua institusi, sejumlah pihak menilai pengerahan pasukan tersebut justru memperkuat adanya intervensi militer. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, mantan Wakil Gubernur Jakarta, Maijen Purnawirawan Edi Marzuki Nalapraya tutup usia. Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta Pramono dan Rano datang untuk melayat serta sempat melakukan sholat jenazah. Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta Pramono dan Rano menghadiri persemayaman Maijen Purnawirawan Edi Marzuki Nalapraya di Padepokan Pencaksilat Taman Mini, Jakarta Timur. Dalam kesempatan ini, Pramono dan Rano juga menyampaikan duka cita yang mendalam kepada keluarga almarhum. Selain menghadiri persemayaman, keduanya juga ikut menyalati jenazah dan berada pada syaf atau barisan paling depan. Sebagai masyarakat Jakarta, kami sangat kehilangan. Bagi saya pribadi ini kehilangan yang luar biasa, karena tadi Pak juga bilang 2 bulan yang lalu kami baru saja diterima di rumah beliau di Cakung. Ya itulah kita bicara, itu aja. Diberitakan sebelumnya Edi Marzuki Nalapraya meninggal dunia pada Selasa pukul 9:50 waktu Indonesia Barat di Rumah Sakit Pondok Indah, Jakarta. Edi meninggal pada usia 93 tahun. Edi menjabat sebagai Wakil Gubernur Jakarta periode 1984 sampai dengan 1987, mendampingi Gubernur Jakarta saat itu R. Suprapto. Edi juga pernah menjadi Ketua Umum Ikatan Pencaksilat Seluruh Indonesia dan disebut sebagai Bapak Pencaksilat Dunia. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto melayat mantan Wakil Gubernur Jakarta yang juga Bapak Pencaksilat Dunia, Maijen Purnawirawan Edi Marzuki Nalapraya di Padepokan Pencaksilat Taman Mini Indonesia Indah, Jakarta Timur.
Selamat datang kepada Bapak Presiden Prabowo melayat ke Bapak Pencaksilat Indonesia yang juga pernah menjabat sebagai Wakil Gubernur Jakarta 1984-1987, Majen TNI Purnawirawan Edi Marzuki Nalapraya di Padepokan Taman Mini Indonesia Indah, Jakarta Timur. Bapak Pencaksilat Indonesia ini meninggal dunia pada usia 93 tahun di Rumah Sakit Pondok Indah. Prabowo mengenang sosok Edi sebagai sosok pahlawan yang berjiwa patriot dan membesarkan pencaksilat sebagai salah satu warisan bangsa. Atas nama pribadi, kita pantas menghormati seorang pejuang, seorang pemimpin yang memberi contoh, selalu mengutamakan cinta tanah air sampai saya yakin nafas beliau terakhir. Saya kira beliau contoh seorang patriot sejati. Kita lepas beliau, sekali lagi kita kehilangan pejuang yang memberi contoh yang baik. Selamat jalan Pak Edi, menghadaplah kepada Panglima yang tertinggi, Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang memiliki sekalian alam. Hanya kepadanya lah kita berdoa dan hanya kepadanya lah kita meminta pertolongan, dan pada akhirnya kepadanya lah kita akan kembali. Kembali di Sindo Malam. Pemirsa, dalam upaya menggenjot penerimaan negara bukan pajak, pemerintah dan DPR terus memutar otak untuk mencari objek baru. Usulan pun terlontar, salah satunya dengan menjadikan kasino sebagai objek baru PNBP. Komentar, biasanya kalau itu nggak boleh turun. Hal ini dilontarkan anggota Komisi 11 DPR RI dari fraksi Golkar, Galih Kartasasmita, saat rapat kerja dengan Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan pada Kamis lalu. Galih menyebut pemerintah bisa mempertimbangkan untuk menjadikan kasino sebagai objek baru PNBP. Usulan dilontarkan Galih dengan berkaca pada Uni Emirat Arab yang membuka kasino sebagai sumber pendapatan baru negara agar selamanya tidak bergantung pada sumber daya alam saja. Selain UEA, pengenaan kasino sebagai objek baru PNBP juga telah dilakukan oleh pemerintah negara-negara tetangga seperti Malaysia dan Singapura. Bukannya mau apa-apa, tapi UAE kemarin udah mau jalanin kasino, Pak. Coba negara Arab menjalanin kasino itu kan, maksudnya mereka out of the box banget gitu ininya, apanya lembaga dan KL-nya lainnya kan out of the box. Nah kita juga pasti punya tuh out of the box pemikiran-pemikiran lainnya gitu. Ini di sini maksudnya mungkin bisa ditekankan gitu ke KL-KL lainnya. Nah tentunya ini juga kita semua sih Pak, kita juga akan membantu ke sana juga. Informasi lain pemirsa, kasus keracunan makan bergizi gratis terjadi di sejumlah daerah. Dan berikut data keracunan MBG yang terjadi di sejumlah daerah. Pada bulan Januari 2025, keracunan terjadi di dua daerah berbeda. Di Nunukan, Kalimantan Utara, 30 siswa SD dan SMA mengalami diare serta mual usai mengonsumsi ayam kecap yang menjadi menu MBG di sekolah. Sementara di Sukoharjo, Jawa Tengah, ada 40 siswa SD yang mengalami mual dan muntah setelah menyantap menu dengan ayam yang berbau tak segar. Di Sumba Timur, Nusa Tenggara Timur, 29 siswa mengeluh mual, muntah dan pusing serta sakit perut usai menyantap hidangan MBG. Di Pandeglang, Banten, 28 siswa SD juga mengalami gejala keracunan. Di Takalar, Sulawesi Selatan, 12 siswa di 3 sekolah dasar mengalami mual, muntah, dan pusing usai menyantap menu MBG. Kasus paling banyak terjadi pada bulan April. 60 siswa SD di Batang, Jawa Tengah alami mual dan sakit perut. Kasus paling banyak terjadi di Jawa Barat, 165 siswa SMP dan SMA alami gejala keracunan. Di Bombana, Sulawesi Tenggara, 60 siswa alami gejala keracunan usai mencium bau tak sedap dari paket MBG. 342 siswa SMP di Kota Bandung keracunan setelah mengonsumsi paket MBG.
Di Tasikmalaya, 400 siswa TK, SD, hingga SMP alami gejala keracunan. Di bulan Mei, 121 siswa PAUD dan SMA di Kabupaten Pendukal Aba, Plematang Ilir, Sumatera Selatan keracunan. Hasil penyelidikan sementara penyebabnya adalah makanan dimasak lebih awal. Dan terbaru, 210 siswa TK hingga SMA di Bogor alami gejala keracunan. Puluhan diantaranya dirawat di rumah sakit. Tim Liputan iNews melaporkan. Hasil uji laboratorium menu makan bergizi gratis yang menyebabkan 223 orang diduga keracunan di Bogor menunjukkan cemaran bakteri. Sementara belasan siswa yang diduga keracunan hingga kini masih dirawat di rumah sakit. Pemerintah Kota Bogor membeberkan hasil uji laboratorium kesehatan daerah atas sampel menu makanan bergizi gratis yang diduga membuat ratusan siswa keracunan. Hasilnya, ditemukan bakteri jenis Salmonella dan E. coli dari telur ceplok berbumbu dan tumis tahu toge. Diduga kuat, dua bakteri ini menjadi penyebab ratusan korban yang terdiri dari siswa dan guru di Bogor mengalami keracunan. Pemerintah Kota Bogor pun memperlakukan status kejadian luar biasa atau KLB di wilayah terdampak. Ya, kalau kami kan bukan dalam konteks subordinasi atau kelembagaan yang setara ya, dan oleh SPPG agar hal-hal seperti ini bisa kita cegah sebelumnya. Ya, misalnya apa ya tadi? Misalnya kita bikin program-program pengawasan bahan bakunya ya. Total 223 orang yang terdiri dari siswa dan guru mengalami keracunan usai menyantap menu MBG Selasa lalu. Mereka berasal dari sejumlah sekolah, mulai dari TK, SD, SMP, dan SMA di Kota Bogor. Dari Bogor, Jawa Barat, Andi Firmansyah, iNews melaporkan. Sementara itu, Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana, akan mengevaluasi pelaksanaan makan bergizi gratis secara menyeluruh. Pihaknya akan melakukan pelatihan rutin dan penyegaran terhadap seluruh satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG. Dari kejadian di Cianjur, kemudian di Bandung, di Tasikmalaya, dan Bogor. Ini adalah SPPG yang sudah mulai beroperasi dari Januari. Kan awalnya kami berpikir yang barulah yang akan seperti ini karena kurangnya pengalaman. Tapi dari kejadian ini justru yang sudah lama. Nah, oleh sebab itu kami melihat bahwa setelah 3 bulan kami harus melakukan penyegaran ulang kepada para penjamah makanan. Jadi kami akan melakukan pelatihan rutin terkait dengan peningkatan kualitas makanan, pemilihan bahan baku dan sebagainya dan sebagainya. Jadi itu langkah-langkah yang kami akan lakukan, dan kami sudah minta kepada SPPG sekarang sudah mulai meningkatkan lagi kewaspadaan, peningkatan fasilitas, dan juga kita lakukan penyegaran. Pemirsa, sebuah video mediasi antara sejumlah pengusaha lokal yang diduga mengancam dan mengintimidasi pengusaha asing agar dilibatkan pada pembangunan proyek strategis nasional viral di media sosial. Sementara itu, Polres Cilegon akan menindak tegas ormas maupun LSM hingga oknum yang melakukan aksi premanisme. Harus jelas tanpa ada lelang. 5 triliun untuk hadir, 3 triliun untuk hadir tanpa ada lelang. Bagi. Selesai. Sebuah video mediasi antara sejumlah pengusaha lokal yang diduga mengancam dan mengintimidasi pengusaha asing agar dilibatkan dalam pembangunan proyek strategis nasional viral di media sosial. Dalam video tersebut, sejumlah pengusaha lokal yang mengatasnamakan organisasi pengusaha Kota Cilegon diduga mengintimidasi seorang pengusaha dari salah satu perusahaan petrokimia dengan meminta dilibatkan dalam proyek perusahaan senilai triliunan rupiah kepada pengusaha asing tanpa lelang. Menyusul viralnya video tersebut, Kapolres Cilegon AKBP Kemas Indranata Negara akan menindak tegas organisasi ormas maupun LSM hingga oknum yang berkedok premanisme. Berkaitan dengan premanisme ini, Polres Cilegon berkomitmen
sesuai dengan perintah Pak Kapolri dan Pak Kapolda Banten, kita tindak tegas ormas-ormas yang berkedok premanisme, kemudian juga LSM juga, oknum-oknum yang berkedok premanisme, itu juga kita tindak tegas apabila ada di wilayah hukum Polres Cilegon. Sementara itu, Kapolres Cilegon juga telah memediasi antara kedua belah pihak agar tidak ada pengancaman maupun intimidasi terhadap proyek strategis nasional. Dari Cilegon, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Pemirsa, aksi premanisme di beberapa daerah membuat resah warga. Pemerintah pun membentuk Satgas Premanisme untuk menjaga keamanan warga. Aksi premanisme marak terjadi di berbagai daerah. Bentuk premanismenya pun beraneka ragam. Salah satunya berkedok organisasi masyarakat atau ormas. Tak hanya itu, ternyata premanisme juga berkedok juru parkir. Salah satunya yang terjadi di kawasan perbelanjaan Tamrin, Jakarta Pusat. Aksi premanisme ini langsung diamankan oleh polisi yang menyamar menjadi korban. Pemerintah, termasuk Presiden Prabowo Subianto, resah terhadap aksi premanisme yang mengatasnamakan ormas. Lantaran hal ini menciptakan iklim kurang kondusif di kalangan pengusaha. Terus terang kita juga merasakan keresahan karena seharusnya tidak boleh aksi-aksi premanisme yang apalagi dibungkus dengan organisasi-organisasi tertentu, mengatasnamakan organisasi-organisasi masyarakat, tetapi justru tidak menciptakan iklim berusaha yang kondusif. Pemerintah pun langsung bergerak cepat membentuk Satgas Anti Premanisme yang dipimpin oleh Menko Polkam. Sejumlah sanksi disiapkan bagi preman yang berkedok ormas, salah satunya pencabutan izin ormas. Tim Liputan iNews melaporkan. Satgas Premanisme berada di bawah kepemimpinan Menko Polkam Budi Gunawan. Dalam pelaksanaannya, Satgas ini akan bekerja sama dengan pemerintah daerah dan menteri-menteri terkait. Salah satunya adalah Kementerian Dalam Negeri. Jadi Satgas ini lebih utamanya adalah bagaimana menegakkan aturan-aturan yang sudah ada. Jadi siapa yang berbuat apa. Sekali lagi, yang kalau pidana ya otomatis penegak hukum kepolisian. Kalau yang berbadan hukum dari Kementerian Hukum. Kemudian kalau yang terdaftar di Kementerian Negeri, otomatis dari Kementerian Negeri. Salah satu sanksinya adalah membuat surat untuk melepaskan status keterdaftarannya. Nah, apa resikonya ya ormas-ormas yang tidak terdaftar, yang dinyatakan tidak terdaftar ini tidak mendapatkan pelayanan fasilitas pemerintah. Pemirsa, aksi premanisme ormas di sejumlah daerah dinilai telah mengganggu iklim usaha sehingga membuat investor enggan masuk ke Indonesia. Banyaknya aksi ormas yang kebablasan membuat Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian membuka peluang merevisi Undang-Undang Ormas. Buntut arogansi dan premanisme ormas di sejumlah wilayah, muncul wacana merevisi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang organisasi kemasyarakatan. Revisi untuk mempercepat pembubaran ormas yang dinilai kerap mengganggu keamanan dan ketertiban di tengah masyarakat. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian membuka peluang merevisi Undang-Undang Ormas. Menurut Tito, banyak peristiwa ormas yang kebablasan sehingga harus ada pengawasan dan audit keuangan yang ketat. Namun, undang-undang bersifat dinamis sehingga perubahan situasi juga bisa memengaruhi isi dan pelaksanaan undang-undang. Wakil Ketua MPR RI Edi Suparno juga menegaskan bahwa pemerintah perlu segera mengambil tindakan tegas terhadap aksi premanisme oleh oknum anggota ormas untuk memberikan kepastian pada dunia usaha akan iklim investasi di tanah air. Gangguan terhadap pelaku usaha di sektor investasi itu sama saja dengan mengganggu target pemerintah untuk mengejar pertumbuhan ekonomi 8% tersebut. Nah, oleh karena itu kita harus segera melakukan tindakan terhadap aksi-aksi premanisme yang sering berkedok ormas tersebut. Pada dunia
usaha, kepada pelaku investasi bahwa Indonesia itu tidak akan mentolerir dalam tanda petik aksi-aksi koboi, ya, premanisme yang sering berkedok ormas tersebut. Nah, selain itu juga terakhir saya juga ingin menyambut dengan gembira pernyataan dari Mendagri yang menyatakan bahwa beliau siap untuk melakukan evaluasi terhadap undang-undang ormas, ya, untuk memperkuat aspek pengawasannya. Saya menyambut gembira meskipun saya rasa jika penegakan hukum dilakukan secara kuat dan konsekuen, ya, perubahan legislasi itu mungkin tidak perlu. Yang penting di lapangan pengawasan dan penegakan hukumnya itu bisa dilaksanakan secara konsekuen. Lancarnya investasi dipengaruhi dua syarat utama, yakni jaminan keamanan dan kepastian hukum. Tim Liputan iNews melaporkan. Kita ke informasi haji pemirsa. Ketua Panitia Penyelenggara Ibadah Haji Arab Saudi, Mukhlis Hanafi, mengimbau jemaah yang tiba di Mekah namun belum menerima kopernya agar tidak khawatir. Sementara itu, jemaah yang belum menerima kartu nusuk juga tidak perlu khawatir karena pemerintah Indonesia sudah memiliki komitmen syarikah untuk mendampingi jemaah yang belum menerima kartu nusuk. Diharapkan jemaah haji tidak perlu khawatir untuk mengurus dan mencari koper yang tidak bersamaan saat tiba di hotel, saat tiba di kota Mekah dari kota Madinah ataupun sebaliknya. PPIH Arab Saudi menjamin koper akan sampai di hotel sesuai tempat dan lokasi yang ditentukan. Jemaah diharapkan tetap tenang dan fokus saat beribadah di Tanah Suci. Kita sudah menetapkan ya petugas-petugas yang bertanggung jawab terhadap koper jamaah. Ya. Dan itu soal waktu saja, mudah-mudahan dalam waktu yang tidak terlalu lama itu akan diantar ke hotelnya. Ratusan jamaah calon haji Kloter 33 Banten atau asal Kabupaten Pandeglang sudah tiba di Asrama Haji Embarkasi Pondok Gede, Jakarta Timur. Sebanyak 393 jamaah calon haji beserta petugas haji asal Kabupaten Pandeglang yang tergabung dalam Kloter 33 Banten tiba di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta Timur. Ratusan jamaah calon haji Kloter 33 Banten yang merupakan kloter kedua dari Kabupaten Pandeglang ini dihantarkan dan diserahkan langsung oleh Bupati Pandeglang Raden Dewi Stiani kepada petugas pelayanan ibadah haji atau PPIH Embarkasi Pondok Gede, Jakarta Timur untuk diberangkatkan menuju ke Tanah Suci. 393 jamaah calon haji Kloter 33 Banten ini rencananya akan diberangkatkan ke Bandara Soekarno-Hatta pada pukul 4 sore. Setelah sebelumnya dijadwalkan diberangkatkan pada pukul 11 Rabu malam untuk diterbangkan menuju Tanah Suci. Kita ada 2 kloter, kemarin kloter 17, jumlah 393 juga. Kami antarkan juga sampai ke Embarkasi Pondok Gede dan hari ini kloter 33, ya sejumlah sama 393. Hari ini semula akan diberangkatkan jam 23, tapi alhamdulillah ada perubahan jadwal dimajukan menjadi jam 16.